Contohnya, peserta membayar tanggal 11. Jika peserta masuk rumah sakit tanggal 14 atau tanggal 15, ingat, masih ada dalam masa 45 hari. Otomatis peserta akan dikenakan denda. Halo, salam jumpa bagi yang baru pernah menonton video saya dan salam kenal. Kali ini saya akan bercerita saja beberapa fakta atau kejadian yang sering terjadi masalah denda pada BPJS Kesehatan. Jadi kasus yang sering terjadi itu peserta biasanya kaget. Biasanya kaget ketika mereka sudah membayar tagihan iuran yang menunggak. Sebentar ya, ada kendaraan. Ya, oke. Rumah saya di dekat jalan, jadi memang banyak kendaraan. Oke, kita masuk pada intinya. Setelah mereka sudah membayar tunggakan iurannya, tetapi tiba-tiba ada tagihan denda lagi. Nah, itu yang membuat peserta bingung, loh kenapa saya sudah membayar tagihan tunggakan saya, kenapa kok masih ada tagihan ini lagi? Oke, itu namanya denda. Dari mana denda itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi ketika peserta mendaftar BPJS Kesehatan dan peserta misalnya membayar pertama kali pada bulan pertama, peserta mendapat kartu dan peserta membayar lagi bulan berikut, bulan kedua, ketiga. Tetapi misalnya pada bulan keempat dan seterusnya peserta tidak membayar. Kemudian peserta masuk rumah sakit sebagai pasien rawat inap. Otomatis kan status peserta dalam keadaan tidak aktif kan? Oke, peserta akan disuruh membayar tagihan dulu. Setelah peserta membayar tagihan, kita belum bebas dari tagihan karena masih ada denda yang akan dihitung. Nah, penyebabnya adalah karena kita tidak rutin membayar iuran. Jadi peserta BPJS Kesehatan itu harus rutin membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan. Ketentuan pembayarannya itu dari tanggal 1 setiap bulan berjalan sampai tanggal 10. Bagaimana biar jangan terjadi denda? Oke. Jadi setiap bulan berjalan peserta bisa membayar di kisaran tanggal 1 sampai tanggal 10. Misalnya peserta membayar sudah pada tanggal 11, otomatis sudah lewat dari ketentuan yang berlaku kan? Berarti peserta sudah ada pada masa denda. Sekali lagi saya ulangi, jika peserta membayar tidak pada kisaran tanggal 1 sampai tanggal 10, peserta membayar pada tanggal 11, otomatis peserta sudah ada dalam masa denda. Oke. Di dalam masa denda itu dia berlaku selama 45 hari. Contohnya, peserta membayar tanggal 11, berarti terhitung dari hari itu 45 hari kemudian. Dari hari itu, hari pertama dia melunasi, kartunya aktif. 45 hari kemudian itu dia berada di dalam masa denda. Di dalam masa denda ini jika peserta melakukan pengobatan atau perawatan rawat inap, maka denda itu akan berlaku. Misalnya peserta masuk pada tanggal 14-15, peserta keluar pada tanggal 17 dan peserta pulang pada tanggal 17 dan peserta kembali lagi pada tanggal 20, misalnya masuk lagi sebagai pasien rawat inap. Apakah dia akan dikenakan denda lagi? Kita tetap berpatokan pada masa 45 hari. Tetap dia akan dikenakan denda lagi karena masih dalam rentan waktu 45 hari. Ya, jadi selama masa denda itu masih aktif, masih dalam masa 45 hari, peserta akan dikenakan denda. Itu konsekuensi. Nah, jadi dari situ penyebab dendanya itu dari situ. Solusinya bagaimana? Ya solusinya tinggal kita rutin membayar iuran. Jadi begitu. Apalagi saran saya bagi peserta yang merasa kesehatannya sering terganggu, pokoknya masing-masing bisa memproteksi diri ya, supaya terus mengingat keuangan kita mungkin ya keuangan kita pas-pasan, hanya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Maka membayar rutin BPJS itu sebenarnya penting supaya jangan kita dikenakan denda. Nah, terus pertanyaan yang berikut, kira-kira berapa besaran denda yang harus kita bayar? Jadi besaran denda itu tidak bisa dibayar ketika peserta membayar tagihan. Misalnya tagihan peserta pada masuk rumah sakit dan tagihan kita misalnya 1 juta. Dan pada saat kita membayar tagihan 1 juta itu tagihan dendanya belum muncul. Tagihan dendanya itu nanti dihitung oleh pihak rumah sakit. Ya, strategi perhitungannya itu 5% dari diagnosa awal atau perhitungan NACBGIS.
Itu 5%-nya dikali jumlah bulan menunggak. Ya, itu nanti hasil dendanya tuh dihitung dari itu dengan cara itu. Jadi dendanya tidak bisa saat kita membayar tagihan dan kita tanya bahwa dendanya berapa. Oh, tidak bisa. Itu dendanya terpisah, nanti dihitung oleh pihak rumah sakit. Oke, jadi ketika kita sudah membayar tagihan, ya untung-untung kita masih punya uang untuk membayar denda lagi. Jadi saran yang paling bagus sebenarnya kita rutin saja membayar iuran BPJS. Kita akan bebas dari tagihan denda. Oke, jadi saran di terakhir, yang merasa kondisinya itu memang sering sakitnya agak parah setelah daftar BPJS Kesehatan Mandiri, maka alangkah baiknya iurannya dibayar. Terus saran saya waktu daftar BPJS Kesehatan, mengingat keuangan kita mungkin tidak bagus, stabil, kemasukannya tidak stabil, kita pilih saja yang kelas 3 sesuai kemampuan kita, supaya untuk pembayaran iurannya itu kan tidak memberatkan. Mengingat sistem pendaftaran BPJS Kesehatan Mandiri itu kan tidak bisa daftarkan per orang. Jadi misalnya di kartu keluarga ada 4 orang dan semuanya itu berstatus suami, istri, dan anak, kemudian mereka belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka mereka semua wajib didaftarkan dan otomatis iurannya dibayarkan lagi. Jadi misalnya teman-teman pilih kelas 2 contoh 100.000, ya 100.000 dikali 5. Tuh, kalau kelas 3 ya 35.000 dikali 3, itu tiap bulan yang harus dibayarkan. Jadi menghindar dari hal-hal yang akan menyusahkan kita itu lebih baik daripada nanti pada akhirnya saat kita sudah masuk ke rumah sakit, kemudian kita membayar tagihan, kemudian ada lagi tagihan denda, kita pusing, kita mau menyalahkan siapa tidak bisa. Itu ketentuan yang berlaku dan itu harus tetap dilunasi tagihan denda itu. Seperti begitu, agar penjaminan dari BPJS Kesehatan itu tetap bisa berlanjut. Jadi setelah menonton video ini, saya rasa teman-teman mungkin bisa berbagi juga buat teman-teman yang lain yang tidak sempat menonton video ini, supaya sama-sama kita saling membantu dalam memberikan informasi yang penting. Apalagi ini kan berkaitan dengan kesehatan, kita saling berbagi informasi penting tentang kesehatan itu sangat bermanfaat. Oke, terima kasih dengan kesederhanaan tutorial video ini. Saya rasa semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga dan salam untuk semua yang ada di sana. Terima kasih.